Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, sehat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga Bapak Ibu pada hari ini Selasa 9 Mei 2023 dapat bergabung di kelas daring pembuka bulan Mei. Kali ini kita akan membahas tentang hukum kontrak konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan. Karena masih dalam bulan Syawal, izinkan kami sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Selamat datang dan selamat pagi kami sampaikan juga kepada Bapak Ahmad Husni Tamrin, selaku fasilitator juga pengurus DPD IAPI Jawa Timur, serta rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Bersama kami tim admin DPD IAPI Jawa Timur, ada saya, ada Mbak Nenok, ada Mbak Upi, dan juga ada Mbak Ira. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa sehat, semangat, dan selalu tersenyum. Sebelum dimulai, izinkan kami sampaikan susunan hari ini. Kita awali dengan pembukaan, kemudian kita tangkap layar, kemudian pemaparan materi sekaligus tanya jawab, dan kita akhiri kembali dengan tangkap layar. Baik, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, seraya mengucap syukur atas nikmat iman dan kesehatan yang diberikan, serta untuk mengawali kegiatan hari ini supaya mendapatkan keberkahan dan kelancaran, juga kemudahan dalam memahami ilmu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, kita lanjut dengan tangkap layar. Silakan Bapak Ibu yang kameranya masih belum aktif, silakan diaktifkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk berikutnya yaitu kita pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Husni Tamrin. Beliau pengurus di DPD IAPI Jawa Timur selaku seksi kerjasama, dan Widya Iswara Utama serta fasilitator tetap PBJ DPD IAPI Jawa Timur yang akan dipandu oleh Mbak Upi. Wadah Mbak Upi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Husni dan Bapak Ibu peserta kelas daring hari ini. Insya Allah saya akan yang menemani sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat untuk menemani Bapak Ibu mengikuti kelas daring hari ini dengan tema hukum kontrak konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan. Sebelum kita mulai, akan saya sampaikan dulu tata tertib kelas daring. Jadi untuk video Bapak Ibu mohon untuk dinyalakan sepanjang kelas. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui link Slido yang akan kami bagikan linknya di WA Group. Kemudian jika Bapak Ibu ingin ke toilet mohon bisa disampaikan di chat Zoom, dan dimohon untuk tidak merokok di depan layar Zoom. Selanjutnya langsung saya berikan waktu kepada Pak Husni untuk menyampaikan pemaparan hari ini. Waktunya panjang Pak, bisa sampai pukul 10.30 atau pukul 11 pemaparan. Silakan Pak Husni. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita dan salam sehat semuanya. Karena ini masih di bulan Syawal, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa hukum kontrak konstruksi ini sangat diperlukan kalau nantinya Bapak Ibu sekalian seandainya menjadi unsur-unsur pengadaan barang dan jasa. Apalagi Bapak Ibu sekalian melaksanakan pekerjaan konstruksi, di mana pekerjaan konstruksi ini paling tidak Bapak Ibu sekalian harus memahami tentang aturan-aturan yang dipakai di dalam pelaksanaannya. Makanya di sini saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, kalau nantinya Bapak Ibu sekalian melaksanakan pekerjaan konstruksi, paling tidak aturan-aturan yang dipakai itu harus memenuhi pemenuhan dari pekerjaan konstruksi tersebut.
Makanya saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, seandainya nanti melaksanakan pekerjaan konstruksi, paling tidak aturan inilah yang harus menjadi acuan Bapak Ibu sekalian. Ya, paling tidak saya akan share screen. Ya, share screen saya, mudah-mudahan terlihat oleh Bapak Ibu sekalian. Terlihat belum Bapak Ibu sekalian share screen saya? Sudah, Pak. Nah, ini ya, paling tidak nantinya kebanyakan kalau melaksanakan pekerjaan konstruksi itu harus mencermati aturan-aturan yang nantinya akan dipakai oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya saya tadi sudah diperkenalkan, paling tidak saya di sini sebagai aparatur sipil negara ya. Jadi saya masih aktif di dalam aparatur sipil negara, yaitu sebagai pegawai negeri sipil ya. Paling tidak saya mendapatkan amanah menjadi Widaiswara Ahli Utama yang baru saya naik jenjang di utama, di mana ya banyaklah pengalaman-pengalaman yang perlu kita sharing ya. Saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, paling tidak ini suatu sharing di mana sharing ini sangat diperlukan bagi Bapak Ibu sekalian seandainya melaksanakan pekerjaan konstruksi. Ya, nama saya Ahmad Husni Tamrin. Kebetulan saya numpang lahir di Pulau Garam, yaitu di Madura, tepatnya di Kabupaten Sampang ya. Ya, paling tidak 60 tahun yang lalu lah. Ini menjadi saya dilahirkan di daerah Pulau Madura ya, paling tidak. Kemudian saya masuk aparatur sipil negara itu sejak tahun 87. Ini banyak pengalaman yang nantinya mungkin sharing dengan Bapak Ibu sekalian, apalagi sharing ini sangat bermanfaat bagi saya untuk menambah pengetahuan dan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi ya, dalam arti kalau nantinya Bapak Ibu sekalian ditunjuk untuk melaksanakan tugas amanah sebagai pejabat pembuat komitmen. Nah, paling tidak pejabat pembuat komitmen ini harus kompeten di bidangnya. Makanya saya berharap paling tidak saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Ya. Kemudian ya paling tidak ini menjadi acuan kita pada hari ini. Kurang lebih 1,5 jam saya ingin memaparkan, paling tidak memaparkan hasil pengalaman maupun aturan-aturan yang harus Bapak Ibu sekalian penuhi di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Di dalam pekerjaan konstruksi itu sendiri sering sekali ya muncul, entah itu pada proses pelaksanaan, entah itu pada proses pemilihan, itu sering sekali muncul kendala-kendala yang terjadi di dalam pelaksanaan tersebut. Oleh sebab itu, saya ingin membagikan ilmu saya dalam arti seandainya itu Bapak Ibu sekalian terjadi pada kontrak kerja konstruksi, paling tidak Bapak Ibu sekalian harus bisa menyelesaikan. Dalam hal penyelesaian ini paling tidak Bapak Ibu sekalian melaksanakan aturan-aturan yang terkait di dalam pekerjaan konstruksi. Ya, jadi salah satunya yaitu seandainya nanti timbul sengketa kontrak kerja konstruksi, kemudian bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut, dan paling tidak Bapak Ibu sekalian memahami tentang aturan-aturan yang terjadi seandainya itu terjadi pada hukum litigasi maupun hukum non-litigasi. Inilah yang menjadikan pedoman bagi Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Ya, paling tidak ini kalau Bapak Ibu sekalian
memahami tentang kerangka hukum kontrak secara umum, paling tidak ini menjadikan acuan. Ya, acuan-acuan inilah yang menjadikan Bapak Ibu sekalian tidak sampai terjerat dengan sengketa tersebut. Ya, paling tidak kalau sudah mengikat, ya ini sudah masuk ke dalam undang-undang. Apalagi kalau itu di pekerjaan konstruksi, paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah mengacu ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Makanya di sini diharapkan Bapak Ibu sekalian, pemahaman inilah yang menjadikan acuan Bapak untuk seandainya terjadi sengketa di dalam pekerjaan konstruksi. Kemudian paling tidak tahap penyelesaian hukum kontrak konstruksi itu seperti ini, ya tahapannya, di mana tahapan itu bisa terjadi, kendala-kendala itu bisa terjadi pada saat proses pengadaannya, yaitu misal terjadinya sanggah maupun sanggah banding, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya paling tidak pada saat proses pemilihan itu terjadilah yang namanya hukum tata usaha negara. Ya, kemudian paling tidak aturan-aturan yang harus Bapak Ibu acu yaitu mengenai apa? Keterbukaan informasi publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian juga Bapak bisa mengacu kepada apa? Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Ya paling tidak ini masih masuk ke dalam ranah perdata. Ya, apalagi nantinya kalau sudah melaksanakan pekerjaan tersebut, apalagi kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan pekerjaan konstruksi, ya harusnya mengacu ke undang-undang yang terkait, yaitu apa? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Nah, inilah tahapan-tahapan yang harusnya dipedomani bagi Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, ya. Paling tidak ini menjadi acuan lah di dalam pelaksanaannya. Kemudian paling tidak ini gambaran ya bagi Bapak Ibu sekalian di dalam teori yang mengenai pengertian sengketa, itu menurut Dr. Gatot, paling tidak sengketa antar siapa? Bisa antar individu, bisa antar individu dan badan hukum, dan bisa antar sengketa antara badan hukum mengenai apa? Perselisihan, mengenai apa? Korporasi, ya. Paling tidak ini gambaran-gambaran yang menjadikan pengertian bahwa kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Nah, inilah yang harusnya perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Ya, paling tidak yang perlu dicermati bahwa apa yang terjadi seandainya Bapak Ibu sekalian melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Mungkin akan terjadi kedua belah pihak itu menjadikan sengketa nantinya, di mana pada dasarnya sengketa itu terbagi dalam 3 bagian. Sengketa prakontraktual pada saat Bapak melakukan proses pemilihan, kemudian sengketa pada saat pelaksanaan yaitu sengketa kontraktual, dan sengketa setelah Bapak melakukan serah terima pekerjaan konstruksi. Nah, inilah yang harusnya menjadikan ketelitian bagi siapa? Kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Ya, salah satunya sengketa pada saat proses pengadaan, yaitu sengketa prekontraktual. Sengketa ini terjadi sebelum adanya kesepakatan. Dalam proses apa? Tawar-menawar. Jadi pada proses pengadaan atau pada proses pemilihan. Kemudian kalau sudah Bapak melakukan perikatan, itulah yang dinamakan sengketa kontraktual. Sengketa terjadi pada saat berlangsungnya pekerjaan pelaksanaan konstruksi. Dan yang ketiga, sengketa pasca kontraktual itu adalah sengketa yang terjadi setelah bangunan beroperasi.
Nah, inilah yang harusnya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak di dalam melaksanakan sengketa seandainya terjadi. Ya, ini menjadikan dilema bagi Bapak Ibu sekalian. Seandainya Bapak sudah purna tugas, bagaimana kalau bangunan tersebut belum berumur 10 tahun? Ya, Bapak Ibu sekalian masih mempunyai tanggung jawab. Nah, inilah yang harusnya perlu disikapi oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, paling tidak sengketa konstruksi itu bisa terjadi ya mengenai apa? Perbedaan pemahaman atau perselisihan pendapat dan pertentangan. Nah, itu sering terjadi di dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi. Nah, oleh sebab itu, paling tidak Bapak Ibu sekalian, biarpun Bapak Ibu sekalian bukan sebagai tenaga teknis, paling tidak harus memahami aturan-aturan tersebut. Ya, itu menjadikan Bapak Ibu sekalian terhindar dari sengketa konstruksi tersebut. Ya, di dalam perbedaannya, paling tidak ini 3 akar permasalahan penyebab sengketa itu sering terjadi pada faktor ketidakpastian. Bisa juga terjadi pada masalah kontrak ataupun perilaku kedua belah pihak. Dalam arti tidak diatur di dalam surat perjanjian tersebut. Nah, inilah permasalahan penyebab terjadinya sengketa. Kemudian, paling tidak saya mengacunya ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang apa? Potensi sengketa di dalam pekerjaan konstruksi. Ya, makanya di sini harus dicermatilah oleh Bapak Ibu sekalian bagaimana menyikapi supaya tidak terjadi potensi sengketa kontrak kerja konstruksi. Nah, inilah yang harusnya dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Seandainya Bapak Ibu sekalian melaksanakan kontrak kerja konstruksi, paling tidak sudah mengikat kedua belah pihak. Di dalam arti apa? Bapak sudah melaksanakan surat perjanjian. Jadi surat perjanjian itu bisa terjadi, potensi itu terlihat dari aspek-aspek yang perlu dicermati. Apa aja? Misal terjadi perubahan terhadap apa? Aspek teknisnya bagaimana? Aspek biayanya bagaimana? Aspek mutunya bagaimana? Dan aspek waktunya bagaimana? Ya. Nah, di dalam potensi sengketa kontrak kerja konstruksi, paling tidak hati-hati di dalam melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Karena apa? Kalau Bapak sepakat kedua belah pihak bisa dilakukan apa? Negosiasi. Dalam arti negosiasi itu ada 2. Sepakat atau tidak sepakat. Kalau ada kata sepakat, berarti bisa dilakukan perubahan kontrak. Tapi kalau salah satu tidak sepakat, itu menjadikan timbulnya sengketa. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Ya, paling tidak Bapak Ibu sekalian harus tahu tahapannya. Tahapan mediasi itu bagaimana, tahapan konsiliasi itu bagaimana, dan seandainya perlu dibentuk Dewan Sengketa, itu harusnya di awal Bapak sebelum melaksanakan surat perjanjian. Supaya apa? Kesepakatan ini merupakan ya tidak sampai terjadinya potensi sengketa tersebut. Nah, inilah harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Tapi kalau semuanya ini tidak berjalan, Bapak melakukan dengan arbitrase. Jadi sudah masuk ke dalam suatu pengadilan. Paling tidak ini prosesnya cukup panjang. Ya. Cukup panjangnya karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian melihatnya kronologis di tahapan mana? Apakah tahapan pra-kontraktual ataukah pada tahapan kontraktual atau pasca kontraktual? Nah, ini menjadikan dilema bagi kedua belah pihak. Karena apa? Membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, itulah
yang harus dicermati di dalam peraturan perundang-undangan kontrak kerja konstruksi. Ya, nah, ini salah satu penyebab sengketa kalau Bapak melakukan dari aspek teknisnya. Apa saja yang bisa terjadi penyebab sengketa? Bisa melakukan perubahan lingkup pekerjaan. Kemudian perbedaan kondisi lapangan. Kemudian kekurangan material yang sesuai dengan spesifikasi teknis. Dan keterbatasan peralatan. Serta kurang jelasnya atau kurang lengkapnya gambar rencana. Ya, yang harus Bapak cermati gambar rencana. Karena itulah menjadi panduan Bapak Ibu sekalian melaksanakan pekerjaan konstruksi. Nah, ini faktor-faktor penyebab yang harusnya dicermati oleh kedua belah pihak. Supaya apa? Tidak terjadi potensi sengketa nantinya. Ini terhadap aspek teknisnya. Kemudian terhadap aspek biayanya. Penambahan biaya pengadaan. Itu mengenai apa sumber daya proyeknya. Kemudian penambahan biaya atas hilangnya produktivitas. Serta penambahan biaya atas biaya overhead dan keuntungan. Makanya di sini rencana anggaran biaya yang harus Bapak Ibu cermati yaitu untuk pekerjaan-pekerjaan utama. Apa saja di dalam pekerjaan konstruksi, pekerjaan utama itu yang sering menimbulkan potensi sengketa. Inilah yang menjadikan penyebab terjadinya sengketa. Ya. Kemudian mengenai aspek mutu harus bisa dikendalikan terhadap pengendalian mutu. Pengendalian mutu itu apa saja indikatornya? Mengenai mutu bahan baku. Kemudian mengenai mutu bahan olahan dan mengenai mutu hasil pekerjaan. Ini harus dicermati pada saat kapan melaksanakan pekerjaan. Ya, dari segi apa? Bisa dari segi dimensinya dan bisa dari segi kualitasnya. Ini mengenai aspek mutu. Kemudian dari aspek waktu. Harus dicermati apa? Paling tidak seandainya ada penundaan waktu di dalam pelaksanaannya. Dan perlu seandainya penyedia jasa itu bisa mempercepat waktu pelaksanaan. Tapi harus dicermati terhadap apa? Jadwal pelaksanaan. Paling tidak Bapak Ibu sekalian bisa membaca jadwal pelaksanaan yang berupa apa? Kurva S atau yang berbentuk bar chart. Itu bisa dilakukan mengenai aspek waktunya. Kemudian nantinya seandainya ada keterlambatan suatu pekerjaan, bagaimana menyikapi kedua belah pihak itu. Inilah dari aspek waktu yang perlu disikapi di dalam potensi menimbulkan sengketa. Ya, makanya di sini paling tidak Bapak Ibu sekalian dari faktor-faktor tersebut ini akan muncul, ya. Bisa muncul dari faktor eksternal, bisa muncul dari faktor internal, paling tidak ini menjadikan analisis karakteristik penyebab sengketa konstruksi itu mengenai penyebab dari akar masalahnya. Ya, paling tidak ini sebagai analisis Bapak Ibu sekalian di dalam menentukan indikator tadi. Entah dari segi waktu, entah dari segi ya biaya, entah dari segi mutu yang diharapkan. Ya, paling tidak jangan sampai muncul ya dalam arti timbulnya sengketa itu karena sulit dilaksanakan oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan. Ya paling tidak Bapak Ibu sekalian harus mencermati ya mengenai surat perjanjian yang disahkan oleh kedua belah pihak. Antara siapa? Penyedia jasa maupun pejabat penandatanganan kontrak. Karena apa? Inilah yang menjadikan hukum-hukum yang harusnya dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Ya.
Paling tidak itu sebagai gambaran sebab timbulnya sengketa tersebut. Ya. Oleh sebab itu, paling tidak ya Bapak Ibu sekalian, dari hasil-hasil indikator tersebut diupayakan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada tahapan pelaksanaan konstruksi. Ya, seandainya salah satu muncul, ya, ini ada beberapa teori yang harusnya dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Apa? Mengenai perumusan kontraknya. Makanya suatu surat perjanjian itu harus disahkan oleh kedua belah pihak sebelum tanda tangan kontrak. Nah, inilah menjadikan Bapak Ibu sekalian terhindar dari modus operandi masalah sengketa tersebut. Nah, di dalam aturan-aturan undang-undang jasa konstruksi, yaitu mengenai risiko kegagalan bangunan. Ini harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya nanti. Pada saat kapan? Pada saat pasca pekerjaan konstruksi itu selesai. Karena kegagalan bangunan itu akan terjadi seandainya dilihat dari segi mutunya kurang baik, dari segi waktunya bagaimana, dan risiko-risiko yang terjadi dalam pekerjaan konstruksi tersebut. Ya, paling tidak kalau sudah terjadi kegagalan bangunan pasti akan timbul yang namanya klaim. Ya, klaim itu bisa terjadi nantinya, ya, karena pengguna jasa atau karena penyedia jasa ataukah dari sub penyedia jasa. Makanya harus hati-hati kalau Bapak melakukan subkontrak. Ya, harus dicermati siapa yang melaksanakan, kemudian ada enggak kontraktualnya antara main penyedia jasa dengan sub penyedia jasa. Itu harus Bapak Ibu minta. Ya. Makanya di dalam pelaksanaannya paling tidak perlu diperhatikan dalam kontrak tersebut. Pada saat kapan seorang pejabat pembuat komitmen bersedia menerbitkan SPBBJ. Kemudian pada saat kapan yang perlu diperhatikan? Rapat persiapan penanganan kontrak, penandatanganan kontrak. Dan pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Itu yang menjadikan pedoman-pedoman bagi seorang pejabat penandatanganan kontrak. Ya, paling tidak seandainya terjadi sengketa kontrak kerja konstruksi, paling tidak ada tahapan-tahapan yang harusnya kedua belah pihak harus dilakukan. Terhadap apa? Pemenuhan prinsip-prinsip dari surat perjanjian. Dari segi apa? Efisien. Dari segi apa? Hemat biaya. Dari segi apa? Dapat diakses oleh para pihak. Nah, inilah tata kelola kalau Bapak Ibu sekalian di dalam melakukan penyelesaiannya. Ya. Karena apa? Kedua belah pihak itu akan tersangkut. Entah itu tersangkut dalam tahapan ya hukum perdata ataupun terhadap hukum pidana. Nah, inilah tahapan-tahapan kalau Bapak Ibu sekalian memenuhi penyelesaian sengketa kerja konstruksi. Ya, makanya sengketa pekerjaan konstruksi itu bisa diselesaikan dengan jalur apa? Litigasi maupun jalur non-litigasi. Ya, makanya disebutlah namanya ADR, Alternative Dispute Resolution. Ini menjadikan dasar-dasar teknik menyelesaikan sengketa di dalam pekerjaan konstruksi. Ya, paling tidak ini gambaran-gambaran. Paling tidak nantinya Bapak juga harus mengacu ke selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga mengacu terhadap apa? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang apa? Penyelesaian sengketa menurut undang-undang. Ya, paling tidak kalau sudah bilang menurut Undang-Undang 30 tahun 99 itu mengacunya ke arbitrase atau
ADR, Alternative Dispute Resolution, di mana di dalamnya itu tahapannya ada, bisa bisa konsultasi, bisa negosiasi, bisa mediasi, bisa konsiliasi, dan bisa penilaian ahli. Nah, di dalam Alternative Dispute Resolution itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu bisa dibentuklah yang namanya Dewan Sengketa. Itu menjadikan penyelesaian menurut litigasi maupun menurut non-litigasi. Oleh sebab itu, paling tidak ini penyelesaian menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan aturan turunannya yaitu PP Nomor 20 Tahun 2020, paling tidak itu salah satunya penyelesaiannya bisa musyawarah, bisa mediasi atau konsiliasi, atau dibentuknya Dewan Sengketa. Kalau ini sudah tidak bisa ada kesepakatan kedua belah pihak, baru dia lakukan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, yaitu mengenai apa? Arbitrase. Nah, itulah tata cara penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Itu menjadikan pedoman bagi Bapak Ibu sekalian kalau akan menyelesaikan sengketa pekerjaan konstruksi. Ya. Paling tidak ini menjadikan kalau Bapak melakukan alternatif dispute resolusi, paling tidak cermat terhadap tuntutan dunia bisnis yang sekarang, yaitu regulasinya sering berubah-ubah. Kemudian kritik pada lembaga peradilan, ya, karena apa? Waktu yang cukup lama. Kemudian peradilan yang tidak responsif, serta kemampuan hakim yang generalis. Kenapa? Mungkin belum mencermati bahwa hakim itu tidak semuanya memahami tentang pekerjaan konstruksi. Ya, paling tidak itu gambaran-gambarannya, paling tidak ini alur penyelesaiannya kalau terjadi sengketa pekerjaan konstruksi. Ya, paling tidak ini alur ini menjadikan pedoman bagi kedua belah pihak di dalam penyelesaian sengketa tersebut. Ya, paling tidak itu gambaran-gambarannya, kemudian bentuk alternatif dispute resolution itu bisa dalam bentuk musyawarah atau bisa dalam bentuk arbiter, ya, dalam arti mengangkat seorang arbiter atau mediator. Nah, inilah tata kelola di dalam pelaksanaannya. Makanya di sini paling tidak Bapak Ibu selesaikan dengan non litigasi dulu, ya. Kalau memang tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, baru dilakukan terhadap apa? Arbitrase. Itu menjadikan pedoman bagi Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Ya, ini banyak tata kelola atau urutan-urutan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya, paling tidak ini gambaran-gambaran penyelesaian sengketa pada tahapan pekerjaan konstruksi. Ya, ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu, paling tidak kalau Bapak melakukan penyelesaian melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, paling tidak itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian harus cermat bagaimana penyelesaiannya. Makanya di sini perlu dimasukkan ke dalam klausul-klausul tentang surat perjanjian Bapak Ibu sekalian. Itu menjadikan alternatif Bapak melakukan penyelesaian melalui jalur non-litigasi. Ya, paling tidak ini gambaran yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang ada di pasal 88, ini sudah jelas alurnya. Kalau terjadi sengketa, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya,
Kemudian kalau memang kedua belah pihak sepakat, ya harusnya musyawarah untuk mufakat dulu. Tapi kalau tidak tercapai kata-kata sepakat, ya harusnya disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada di dalam surat perjanjian. Ya, paling tidak pasal 88 ini menjadi acuan awal Bapak melakukan penyelesaian sengketa. Nah, kalau Bapak melakukan menurut Undang-Undang Nomor 2 2017 dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020, paling tidak dibentuklah yang namanya Dewan Sengketa. Karena apa? Dewan Sengketa inilah yang menjadikan acuan Bapak untuk melaksanakan penyelesaiannya. Entah dari mediasi dulu maupun konsiliasi. Kemudian kalau Dewan Sengketa itu memang betul-betul tidak bisa menyelesaikan dan kedua belah pihak tidak ada kata sepakat, barulah dilakukan melalui arbitrase. Nah, inilah tata kelola menurut aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Itu sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Ya, paling tidak ini Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu bisa dilakukan penyelesaiannya. Ya, penyelesaian pertama harus melalui musyawarah. Kalau tidak ada kata mufakat, baru dilakukan dengan tahapan berikutnya, yaitu apa? Bisa mediasi, bisa konsiliasi, atau dibentuknya Dewan Sengketa pada tahapan awal sebelum Bapak melakukan perjanjian kontrak kerja. Nah, itulah tata kelola penyelesaiannya. Kemudian, paling tidak ini kalau Bapak melakukan penyelesaian melalui musyawarah, dalam arti musyawarah itu mengatakan mendapatkan solusi. Musyawarah itu melibatkan dua belah pihak di dalam kepentingan sehingga dapat terciptanya suatu keputusan. Ya, ini tata kelola kalau Bapak melakukan penyelesaian melalui musyawarah. Ya. Kemudian kalau itu terjadi kata sepakat, paling tidak untuk mufakat, ya kedua belah pihak harus mencermati isi-isi dari surat perjanjian tersebut. Nah, itu alurnya seperti ini. Kalau Bapak melakukan prinsip musyawarah untuk mufakat, ya paling tidak kalau terjadi, ya ini namanya win-win solusi. Untuk siapa? Kedua belah pihak. Ya paling tidak itu sebagai penyelesaian dalam prinsip musyawarah. Kemudian ada lagi penyelesaian melalui mediasi. Nah, kalau melalui mediasi, Bapak Ibu sekalian harus mengangkat kedua belah pihak, harus mengangkat mediator. Nah, kalau itu melakukan melalui mediasi, penyelesaian itu maksimal 30 hari kalender. Supaya apa? Ada kata sepakat win-win solusi. Kemudian juga bisa mengangkat konsiliasi dengan konsiliasi. Bapak, Ibu sekalian harus mengangkat konsiliator. Prosesnya juga harus bisa dilaksanakan dalam 30 hari kalender. Tapi kalau Bapak sudah masuk ke dalam ranah pengadilan dengan penyelesaian arbitrase, itu penyelesaiannya agak panjang. Ya, di mana Bapak Ibu sekalian harus mengangkat seorang arbiter. Ya, dan kalau sudah diangkat melalui arbitrase, Bapak Ibu sekalian tanpa mengeluarkan biaya. Dalam arti surat perjanjian Bapak Ibu sekalian itu mengikat kedua belah pihak di dalam mendapatkan penyelesaian melalui ya bidding opini. Ya, seorang arbiter itu harus memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kedua belah pihak. Ya, paling tidak itu gambarannya.
Kalau Bapak akan membentuk Dewan Sengketa, ini mengacunya ke Undang-Undang Jasa Konstruksi, yaitu nomor 2 tahun 2017. Ya, paling tidak kalau membentuk Dewan Sengketa itu harus dilakukan sejak awal Bapak melakukan surat perjanjian tersebut. Nah, itulah yang harusnya dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Di mana ya, selain non litigasi maupun litigasi itu bisa penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri atau layanan penyelesaian sengketa pengadaan yaitu LPSK, ya, atau alternatif lain ada BADAPSKI, yaitu Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia. Kalau Bapak melakukan melalui arbitrase, ya harusnya menjadi Badan Arbitrase Nasional. Ya, ini tata kelola kalau Bapak melakukan penyelesaian selain litigasi maupun non-litigasi. Ya, paling tidak saya ingin memperjelas mengenai Undang-Undang Arbitrase, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Ya, di mana ada pasal 1 itu menyebutkan bahwa kalau nantinya Bapak Ibu sekalian melaksanakan alternatif penyelesaian sengketa, itu harus dilakukan penyelesaian seandainya Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyelesaikan secara non-litigasi, ya harusnya dilakukan secara litigasi melalui apa? Arbitrase. Nah, inilah yang nantinya menjadikan poin-poin tersendiri di dalam penyelesaian alternatif melalui arbitrase. Ya, paling tidak ini tadi saya paling tidak ini mencerminkan bahwa Bapak dan Ibu sekalian memahami tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Paling tidak ini mengacunya kepada Dewan Sengketa kalau mengacu ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Ya, supaya apa? Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tercantum di dalam surat perjanjian bahwa Bapak kedua belah pihak itu membentuk Dewan Sengketa. Ya. Tuh. Kemudian bagaimana tata kelola yang harus dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Paling tidak nantinya sebagai penyelesaian itu ada di pasal 47, pasal 88, pasal 88 ini cukup banyak. Nah, mana yang akan dipakai oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut? Ya, itu tahapan-tahapan yang harusnya menjadikan cermin kedua belah pihak supaya apa? Penyelesaian sengketa kalau terjadi. Ya. Paling tidak penyelesaian sengketa itu menurut Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 2 tentang jasa konstruksi itu bisa diatur di dalam peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Ini nantinya siapa yang melaksanakan dan kedua belah pihak udah ada kata sepakat, paling tidak nanti mengacunya ke pasal 91, pasal 92, pasal 93, maupun pasal 94 sampai 96. Karena di sini Bapak Ibu sekalian harus mencermati ya bagaimana prosedur penyelesaiannya. Nah, inilah menjadikan acuan Bapak kalau Bapak memakai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 serta turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Jadi ini aturan-aturan yang nantinya akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut. Ya, itu mengenai undang-undang. Ya, kemudian ada lagi yang harusnya menjadikan acuan Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Peraturan Pemerintah Nomor 14 ya tahun 2021, di mana peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 itu adalah peraturan
perubahan mengenai ya tentang penyelesaiannya, ya, di mana ada tambahan, ada selipan tambahan dari peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020. Makanya di situ diselipkan lagi, ada pasal 85A, ada pasal 85B, bagaimana bentuk seandainya. Tadi di undang-undang menyebutkan, kalau terjadinya pada saat kegagalan bangunan. Karena apa? Di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 itu belum dijelaskan. Makanya dijelaskannya pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021. Nah, inilah menjadikan acuan-acuan Bapak Ibu sekalian seandainya terjadinya terhadap pasca konstruksi, yaitu pada saat kegagalan bangunan terjadi. Nah, ini menjadikan kriteria bagi Bapak Ibu sekalian di dalam penyelesaiannya. Ya, paling tidak aturan-aturan itu saling terkait. Yaitu salah satunya kalau Bapak sudah mengacu ke undang-undang, juga harus mengacu ke peraturan pemerintah. Seandainya aturan pemerintah itu kurang detail, bisa mengacu ke peraturan presidennya. Yaitu di peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, junto peraturan Presiden ya nomor 12 tahun 2021. Nah, itulah tata kelola tentang cara penyelesaian sengketa tersebut. Ya, paling tidak Bapak Ibu sekalian melaksanakan penyelesaian sengketa itu diupayakan melalui jalur non-litigasi dulu, baru masuk ke litigasi. Nah, itulah tata kelola yang harusnya diperhatikan oleh kedua belah pihak. Ya, paling tidak Bapak Ibu sekalian, kalau sudah menyangkut aturan-aturan ini, paling tidak pada pra-kontraktual itu sudah harus dicantumkan. Pada saat kapan? Pada saat proses pemilihan. Yaitu pada saat dokumen pemilihan itu diumumkan. Nah, inilah yang harusnya menjadikan cermin bagi Bapak Ibu sekalian memahami tentang dokumen-dokumen yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Supaya apa? Bapak Ibu tidak terjadi ya potensi sengketa-sengketa tersebut. Ya, paling tidak ini aturan-aturan yang harusnya dicermati dan dipahami oleh kedua belah pihak di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Ya, jadi ini menjadi acuan nantinya. Ya, setelah aturan presiden, baru peraturan lembaga-lembaga yang mengikat di dalam aturan di atasnya. Supaya apa? Mencerminkan bahwa Bapak Ibu sekalian itu memahami tentang aturan-aturan tersebut. Itu gambarannya ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini sekedar gambaran bagi Bapak Ibu sekalian di dalam menyelesaikan potensi-potensi sengketa pada pekerjaan konstruksi. Nah, ini mungkin materi yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari penyelesaian sengketa itu. Bisa dari jalur litigasi, bisa dari jalur non-litigasi. Supaya apa? Bapak Ibu memahami, mau memakai yang mana penyelesaiannya. Supaya apa? Mencermati itu. Ya, karena aspek waktu, aspek biaya, aspek mutu itu menjadikan perhatian bagi kedua belah pihak di dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Ya, paling tidak ini kelebihan dan kekurangan kalau Bapak memakai litigasi. Ya, waktunya lama, kemudian ya paling tidak menyangkut biaya itu mahal sekali, ya mahal, ya. Kemudian bagaimana proses penyelesaian melalui jalur pengadilan. Ini memakan waktu yang lama, ya. Itu yang harusnya dicermati di dalam pelaksanaannya, ya. Ya, ini
ya kelebihan dan kelemahan di dalam litigasi. Ya, paling tidak ini mungkin nantinya sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian penyelesaiannya. Diupayakan melakukan melalui non-litigasi dulu. Ya, ya paling tidak ini kalau Bapak melakukan ya litigasi ya. Ya. Kemudian kalau ini Bapak melakukan melalui non-litigasi. Ya, ini gambaran-gambaran yang harusnya mencerminkan bagi Bapak Ibu sekalian kalau akan menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Ya, paling tidak itu kelebihannya dan kelemahannya bagaimana. Ya, paling tidak itu. Ini tata kelola penyelesaiannya mulai dari musyawarah, ya, mediasi, kemudian konsiliasi, arbitrase. Ya. Kemudian ini kalau mengacunya ke undang-undang, paling tidak bentuklah dewan sengketa sebelum melakukan jalur litigasi. Ya, paling tidak itu gambaran-gambaran yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa seandainya timbul sengketa di dalam pekerjaan konstruksi. Mungkin itu Mbak Upi yang bisa saya sampaikan. Paling tidak ini skema penerapan hukum dalam pengadaan barang dan jasa khususnya di instansi pemerintah. Ya, paling tidak persiapan pengadaannya bagaimana, pemilihan calonnya bagaimana, ini masih masuk hukum administrasi negara. Tapi kalau itu menyangkut mengenai suap, fiktif, markup pada saat melaksanakan kontrak, yaitu sudah masuk ke ranah pidana. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan ya alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Mungkin itu, terima kasih. Mungkin ini banyak diskusinya ya. Paling tidak saya serahkan pada Mbak Upi sebagai moderator di dalam ya bimbingan teknis penyelesaian sengketa dalam pekerjaan konstruksi. Silakan Mbak Upi, saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang cukup panjang kali lebar penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa diskusi di dalam bagaimana penyelesaiannya. Silakan Mbak Upi, saya serahkan kembali kepada Mbak Upi. Baik, terima kasih Pak Husni. Waktunya masih banyak, jadi nanti akan lebih banyak diskusi ya Pak Husni ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Slido, Bapak Ibu. Nanti kami akan dahulukan yang bertanya di Slido. Cuma saya lihat tadi beberapa pertanyaan tidak menampilkan namanya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin, ketika Pak Husni sudah menjawab dan kemudian Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan atau ada pertanyaan tambahan, nanti bisa langsung raise hand saja atau bisa dibuka audionya, tetapi jika sudah selesai bisa dimatikan kembali audionya supaya suaranya bisa terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Dan mungkin jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung, nanti bisa langsung raise hand saja, nanti akan kami beri waktu untuk bertanya secara langsung dengan Pak Husni. Pertanyaan pertama Pak. Silakan. Apa yang membedakan kontrak kerja konstruksi dengan kontrak pengadaan barang jasa lain, sehingga perlu diperhatikan dengan lebih cermat? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Upi. Ini nggak ada namanya, sayang ya Mbak Upi. Iya Pak, makanya tadi kalau misalnya Bapak sudah memberikan penjelasan masih belum jelas, nanti yang bertanya bisa langsung dinyalakan saja audionya. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Upi. Jadi apa sih yang membedakan kontrak kerja konstruksi dengan pengadaan jasa lainnya?
Jadi di dalam pengadaan barang dan jasa itu ada 4 istilah besar yang harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Di mana 4 istilah besar itu pertama pengadaan barangnya atau kontrak barang, kemudian yang kedua kontrak jasa lainnya, kemudian yang ketiga kontrak jasa konsultansi, dan yang keempat itu ada istilah yang namanya kontrak pekerjaan konstruksi. Makanya yang membedakan apa? Ya, 3 istilah yang pertama itu tidak masuk di dalam pekerjaan konstruksi. Nah, salah satu contoh kalau untuk konsultasi itu adalah kontrak jasa konsultan perencanaan atau jasa konsultan pengawasan. Kalau itu pekerjaan jasa lainnya, output yang diinginkan itu adalah keahlian keterampilannya. Tapi kalau barang itu berupa produk yang akan didapatkan. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang harusnya dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam menyusun surat perjanjian yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Antara siapa? Penyedia jasa dengan pejabat penandatanganan kontrak. Karena apa saya sebutkan pejabat penandatanganan kontrak? Yang bisa berkontrak atau yang bisa melaksanakan kontrak itu cuma ada 3 unsur. Siapa saja? Pengguna anggaran bisa, kuasa pengguna anggaran bisa, dan atau pejabat pembuat komitmen. Nah, itulah yang harusnya bisa mencerminkan bahwa Bapak Ibu sekalian bisa membedakan mana kontrak konstruksi, mana kontrak jasa konsultan, dan mana kontrak jasa lainnya dan maupun jasa barangnya. Nah, itulah tata kelola perbedaan antara kontrak kerja konstruksi dengan pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu Mbak Upi jawaban saya yang perlu disikapi oleh penanya ya, karena yang menanyakan nggak ada namanya soalnya. Iya, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditambahkan yang dari pertanyaan anonimus pertama. Belum ada lagi tambahan, bisa dinyalakan audionya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya aja Pak Usni. Ya. Baik, dari anonimus lagi Pak. Perlukah dalam kontrak ditulis pasal-pasal terkait solusi yang mungkin ditempuh apabila terjadi sengketa? Silakan Pak. Perlu dalam kontrak ditulis pasal. Jadi yang harus dicermati di dalam, tadi saya menyebutkan bahwa di dalam dokumen pemilihan itu ada yang namanya rancangan kontrak. Nah, di dalam rancangan kontrak itu ada yang namanya surat perjanjian. Makanya di sini yang Bapak Ibu maksudnya itu ada di dalam surat perjanjian, yaitu terhadap apa? Syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Itu perlu dimasukkan di dalam ya klausul-klausul surat perjanjian tersebut. Mungkin ini yang harus dicermati supaya apa? Tidak terjadi sengketa. Karena apa? Dokumen yang ada pada saat ini hanya secara umum. Kalau bisa dirinci lagi di dalam surat perjanjian tersebut. Makanya di sini diharapkan ya rancangan kontrak yang dimasukkan ke dalam dokumen pemilihan itu harus mencerminkan nanti sebelum tanda tangan kontrak itu harus dijelaskan oleh kedua belah pihak. Mungkin itu Mbak Upi yang bisa saya sampaikan mengenai pasal-pasal yang terkait solusi yang mungkin ditempuh. Makanya di sini ya harusnya surat perjanjian itu harus rinci dan jelas. Supaya apa? Solusi-solusi yang Bapak inginkan nanti ada kesepakatan kedua belah pihak. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Uti. Mungkin ada feedback dari penanya ya.
Ya, Silakan. dari anonimus kedua, mungkin Bapak Ibu mau ada tambahan atau ingin dilengkapi pertanyaannya? Nggak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadikan apa ya, cara belajarnya Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui tentang klausul mengenai kontrak kerja konstruksi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada feedback dari Bapak Ibu sekalian, silakan. Baik, kita ke pertanyaan ketiga saja ya Pak. Belum ada yang chat ataupun raise hand. Jika ternyata pekerjaan dikerjakan oleh penyedia subkontrak tanpa diketahui PPKOM, apa yang bisa dilakukan? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini PPKOM ini saya mencerminkan bahwa di aturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu tidak ada istilah PPKOM. Yang ada itu adalah istilah PPK, Pejabat Pembuat Komitmen. Dan di Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 itu ada yang namanya sekarang istilah PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Itu khususnya bagi yang memakai sumber dana APBD. Ya, paling tidak itu harus dicerminkan bahwa istilah itu harus mencerminkan ke aturan-aturan yang ada. Ya, jadi ini mungkin istilahnya, kebiasaannya teman-teman di APBD itu menyebutnya PPK itu istilahnya PPKOM. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu mencermati Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya, paling tidak kalau terjadi bahwa yang dapat dilakukan untuk subkontrak itu adalah pekerjaan yang bukan utama. Makanya pada saat Bapak Ibu melaksanakan, menandatangani surat perjanjian, kalau ada yang pekerjaan yang disubkontrakkan, itu tolong PPK itu harus mengetahui, ya, harus dilampirkan pada saat Bapak melaksanakan tanda tangan kontrak. Supaya apa? PPK itu jelas bahwa pekerjaan ini akan disubkontrakkan terhadap penyedia jasa lainnya, yaitu mungkin dengan UMKM. Nah, itu harus ada kontrak tersendiri. Tapi pada saat akan melaksanakan kontrak, penyedia jasa itu harus menyebutkan bahwa ini akan disubkontrakkan terhadap subkontrak penyedia jasa khususnya untuk UMKM. Mungkin itu Mbak Upi yang perlu saya jelaskan terhadap pertanyaan anonimus yang ketiga ya. Silakan minum dulu Pak Husni. Iya, kleke enak. Baik, kita ke anonimus keempat ya Pak. Ya. Nanti setelah ini ada namanya kok Pak. Baik Pak, tadi disebutkan Dewan Sengketa baiknya dibuat sebelum proses kontrak. Bila diputuskan untuk menggunakan Dewan Sengketa, tapi belum ada Dewan Sengketa yang dibentuk, bisakah Pak? Baik, terima kasih. Jadi Dewan Sengketa itu dibentuk dalam awal. Kalau memang betul-betul akan membentuk Dewan Sengketa, paling tidak ada persetujuan kedua belah pihak bahwa membentuk Dewan Sengketa. Ya, jadi mengacunya Dewan Sengketa, siapa saja yang ditunjuk? Ya, para ahli yang mempunyai kompetensi di dalam penyelesaian Dewan Sengketa tersebut. Salah satu contoh, kalau Bapak bisa mengangkat ya mediator ataukah konsiliator, ya itu bisa masuk ke dalam Dewan Sengketa. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Bapak harusnya mengacu ke dalam peraturan pemerintah tadi, yaitu Nomor 14 Tahun 2021. Nah, di situ siapa saja yang harus menjadikan Dewan Sengketa, di situ ada. Ya,
Salah satunya apa? Tenaga ahli pekerjaan konstruksi. Salah satunya apa? Ya paling tidak yang memahami tentang kontrak. Ya, kemudian memahami tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan. Ya, paling tidak itulah menjadikan Dewan Sengketa terbentuk. Makanya diupayakan kedua belah pihak siapa saja yang akan diangkat menjadi Dewan Sengketa. Nah, di situ sudah disebutkan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021. Bapak ada contohnya di situ. Mungkin nantinya Bapak yang menanyakan mengenai Dewan Sengketa, paling tidak membaca peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021. Mungkin itu Mbak Upi yang bisa saya sampaikan mengenai Dewan Sengketa. Ya, baik. Belum ada lagi yang menanya secara live. Pertanyaan selanjutnya Pak, dengan siapakah kami bisa meminta pendampingan bila terjadi sengketa kontrak? Silakan Pak. Baik, tergantung dari isi dari surat perjanjian tersebut. Bapak, Ibu sekalian mengacunya ke Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 dan Undang-Undang nomor 30 tahun 99, Bapak harus menyebutkan di dalam klausulnya, Pak. Kalau itu mengacunya ke Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, tata kelolanya, kalau itu dilakukan, ya harus melalui musyawarah dulu, kemudian konsiliasi, kemudian mediasi. Nah, itu yang membentuk siapa? Kedua belah pihak akan mengangkat siapa? Bisa dari asosiasi, bisa dari perguruan tinggi, silahkan. Itu tidak ada batasan kalau Bapak minta pendampingan di dalam penyelesaian sengketa. Tapi harus disebutkan di dalam surat perjanjian siapa? Ya tenaga ahli. Tenaga ahli dalam arti bisa menyelesaikan seandainya terjadi sengketa tersebut. Mungkin itu Mbak Upi mengenai pendampingan tentang sengketa tersebut. Baik, Pak Husni. Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Sudianto. Pertanyaannya, bagaimana tanggung jawab pemasok dalam pengerjaan konstruksi utamanya apabila terjadi kegagalan bangunan? Mengingat pemasok hanya berkontrak dengan penyedia. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Upi. Jadi maksudnya ini pemasok ini siapa dan ada nggak ikatan perjanjian antara pemasok dengan penyedia? Karena apa? Menyangkut pemasok berarti di situ munculnya yang namanya manajemen rantai pasok. Ya, bagaimana perjanjiannya? Bagaimana perikatannya di dalam pelaksanaannya? Ya, makanya pemasok ini harus mencerminkan bahwa itu adalah spesifikasi teknis yang harus disesuaikan. Karena apa? Kalau itu terjadi, mungkin terjadi karena mutu, mungkin terjadi karena waktu, mungkin terjadi karena apa? Pada saat pelaksanaan kontrak tersebut atau pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut. Makanya di sini harus mencerminkan bahwa ini memang betul-betul sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh pengguna. Makanya salah satu contoh, Bapak membeli barang, kemudian barang tersebut umurnya tidak sesuai dengan umur ekonomisnya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya pemasoknya. Dalam arti Bapak Ibu sekalian harus punya sertifikat garansinya. Berapa tahun? Sama dengan pekerjaan konstruksi. Umur rencananya berapa? Nah itulah yang harusnya Bapak mengetahui. Supaya apa? Jeli terhadap pemeliharaan-pemeliharaannya. Nah itulah tata kelola yang harusnya menjadikan legalitas Bapak di dalam arti antara pemasok dengan penyedia itu ada kontrak kerja enggak. Nah itu harus mencerminkan itu dulu. Ya ini saya sebutkan tadi salah satu contoh Bapak membeli barang. Ya kan? Harus ada sertifikat garansinya. Nah, di dalam sertifikat garansi ada umur ekonomisnya.
Nah, di situ kalau tidak tercapai umur ekonomisnya, pemasok itu harus bertanggung jawab terhadap barang yang diserahkan kepada penyedia. Nah, makanya itu gambaran-gambaran yang harusnya jeli terhadap legalitasnya. Mungkin itu Pak Sudianto. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, silahkan Pak Sudianto. Bisa membuka mic-nya. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Mbak Moderator, juga makasih atas waktunya. Kalau barang Pak, sementara ini kami tidak ada masalah, karena kaitannya dengan mutu barang itu dapat kita minta langsung, karena hubungan antara PPK langsung dengan penyedia Pak. Jadi kita penyedia barang itu, kalau kita beli barang kan tinggal kita minta kalau misal garansinya atau apanya langsung kepada penyedia. Jangan kartu garansi loh Pak, sertifikat garansi. Ya, itu yang sangat diperlukan. Ya. Nah, tapi begitu di pekerjaan konstruksi, Pak, kontrak kita itu kan dengan penyedia. Nah, penyedia dalam melakukan pekerjaan konstruksi itu, dia melakukan kontrak lagi dengan pihak lain. Dalam hal ini adalah supplier, misalnya supplier material atau pekerja misalnya. Nah, ini kan sudah di luar PPK gitu. Ya. Nah, begitu terjadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi permasalahan, Pak. Begitu makanya gini, Pak. Mungkin ya. Jadi gini, Pak. Untuk pekerjaan konstruksi itu ada yang namanya barang olahan. Salah satu contoh ya, Pak ya. Bapak membeli beton K225 atau F350. Bapak kan pasti meminta kemana? Ya, yang membuat kan paling tidak batching plan yang ada di lokasi tersebut. Bapak harus cermat terhadap speknya. Speknya kalau beton itu terhadap agregatnya bagaimana, terhadap semennya bagaimana, kemudian terhadap barang olahannya bagaimana. Itu kan diolah, Pak. Ada semen, ada agregat halus, ada agregat kasar, kemudian ada air. Itu bagaimana speknya? Inilah yang menjadikan pedoman bagi penyedia. Supaya apa? Waktu melakukan proses pembuatan konstruksi beton, itu harus ada pengguna, bahwa itu memang betul-betul memenuhi spesifikasi teknis yang diinginkan. F350, F450, F200 itu harus sesuai dengan speknya. Kalau itu barang olahan ya harusnya ya pengguna itu harus mencerminkan tentang spek yang dipergunakan. Itu Pak. Salah satu contoh agregat kasar itu harus memenuhi saringan nomor berapa. Itu kalau membuat beton kan harusnya cermat. Kemudian nantinya akan diuji petik, uji kuat tekannya beton itu berapa. Makanya di sini Bapak harus cermat terhadap spesifikasi teknisnya, Pak. Supaya apa? Mutu yang diinginkan itu sesuai terjadi seandainya nantinya Bapak Ibu sekalian terjadi kegagalan bangunan. Nah, itulah Pak tata kelolanya. Ya. Jadi Bapak biarpun dia pengguna itu tidak berkontrak kerja dengan subkon, ya harusnya dia harus dilibatkan Pak pada saat melakukan pengolahan bahan tersebut. Mungkin itu Pak Sudianto yang perlu dicermati. Pak, satu lagi Pak, kalau boleh. Yuk, silakan Bapak. Silakan Pak. Berarti masih ada tanggung jawab enggak Pak, suppliernya itu Pak? Oh iya, harus tanggung jawab. Makanya sekarang Bapak harus cermati siapa yang melaksanakan perencanaan, siapa yang melakukan pelaksanaan, siapa yang melakukan serah terima. Ini menjadi satu kesatuan, Pak. Tanggungnya tanggung renteng, Pak. Bapak harus cermat itu. Makanya kalau Bapak memilih penyedia jasa harus cermat terhadap apa? Syarat-syarat dari penyedia jasa yang berkompeten. Nah, itu Pak. Paling tidak itu sebagai gambaran Bapak, ya. Iya Pak, makasih Pak. Yuk.
Silakan. Ada lagi? Oh, itu di chatting ada, Pak. Dua, Pak. Iya, di ini masih ada Pak pertanyaan masih dari ada? Pak Sudianto tadi ya Pak ya. Ah, Bagaimana cara menyusun surat perjanjian pekerjaan konstruksi melalui e-katalog serta apa saja yang perlu dicantumkan agar tidak terjadi permasalahan kontrak. Silakan Pak. Pak Sudianto, Bapak sudah mencermati kan melalui e-persasing kan, Pak? Ya. Sementara E-katalog itu kan melalui Ya, Pak. pemilihan e-persasing kan, di mana di situ ada kontrak Ya. standarnya kan? ya, Ada kontrak standarnya. Misal Bapak melakukan rinciannya, Bapak boleh menambahkan di situ, Pak. Bisa, Pak. Bapak upload lagi nantinya. Supaya Pak surat perjanjian itu ada kata pembuka, ada isi, ada penutup. Nah, itu Bapak boleh tambahkan di situ, Pak. Itu kan dokumen standar yang ada di surat perjanjian e-persasing itu, Pak. Bapak boleh menambahkan itu, Pak. Silahkan. Jadi harapan kami ya sebagai ya paling tidak memahami tentang dokumen kontrak, Bapak boleh tambahkan di situ, Pak. Asalkan kedua belah pihak itu menyetujui, Pak. Kalau Bapak akan menambahkan di dalam surat perjanjian yang ada di e-persasing. Silahkan, Pak. Kan kalau e-katalog itu melalui e-persasing kan, Pak, metode pemilihannya. Itu, Pak. ya. Oke. Silakan, Mbak Umi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Sudianto. Silakan, Pak, kalau Bapak akan misal jalan-jalan ke Surabaya bisa mampir ke kantor saya, Pak. Ya, bisa Ya, Pak. diskusi, Pak. Ya, silakan. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan di chat Zoom Pak dari Bu Nur Karmila. Bu Nur yang mana? Bu Karmila, Pak. Oh, Bu Karmila. Mana Bu Karmila? Bu Karmila. Takut menampakkan wajahnya, Bu. Pertanyaannya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam rancangan kontrak konstruksi? Oke. Baik, Bu Karmila. Yang penting itu Bapak Ibu sekalian, kalau akan berkontrak, di dalam rancangan kontrak Bapak harus membaca SSUK dan SSKK. Syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Ini khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Ya, berbeda dengan pekerjaan yang lainnya, Bu. Tolong ini dibaca. Kalau Bapak Ibu sebagai pejabat pembuat komitmen, tolong SSUK dan SSKK itu harus diperhatikan. Ya, paling tidak mana yang perlu untuk pekerjaan Ibu dan mana yang tidak perlu itu tidak perlu dimasukkan. Mungkin itu Bu Karmila yang perlu dicermati kalau Bapak Ibu sekalian membuat rancangan kontrak. Mungkin ada tanggapan Bu Karmila, silakan. Terima kasih, Bu. Iya, silakan. Saya PPK baru, Pak, khusus untuk konstruksi. Ketakutan saya itu ya di nggak perlu takut, Bu. Kontrak itu, Pak. Yang di kontrak itu, Pak. Karena ya itu tadi yang Bapak sebutkan bahwa yang harus saya teliti itu adalah di SSUK-nya dengan SSKK-nya. Ya. Kira-kira, Pak, menurut pengalaman Bapak, gimana kedua hal ini yang PPK selalu lalai dalam melaksanakan kedua hal ini, Pak? Oke. Ya, makasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Karmila. Paling tidak Ibu kalau sudah membaca klausul-klausul kontrak, ya rancangan kontrak Ibu, paling tidak Ibu bisa membaca jadwal rencana jadwal pelaksanaan. Karena di dalam jadwal rencana pelaksanaan itu yang berbentuk kurva S itu, Bu. Ibu kan sudah memasukkan item-item pekerjaan yang akan dikontrakkan. Ya. Nah, di dalam melaksanakan membaca schedule pelaksanaan itu paling tidak dicermati pekerjaan utamanya. Di mana pekerjaan utama itu harus 80% dari total keseluruhan pekerjaan. Kan di situ sudah terlihat persentasenya kan, Bu.
Ibu lihat persentase yang besar itu di pekerjaan apa? Ya. Nah, disitulah Bapak Ibu cermati. Kalau itu misal salah satu contoh pekerjaan beton, 80% dari pekerjaan total keseluruhannya. Nah, cara ya, misal betonnya beli di batching plant. Ya, Ibu harus cermat terhadap bahan yang dipakai. Ya, agregat halusnya dari mana, agregat kasarnya dari mana, semennya dari mana, kemudian bagaimana pemeriksaan airnya. Nah, itu nanti kan dicampur kan Bu di batching plan-nya. Kemudian lakukan trial and error-nya. Apa? Pemeriksaan laboratoriumnya. Kalau beton, itu kuat tekannya yang harus Bapak Ibu cermati. Dicermati pada umur berapa? 28 hari. 4 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari. Nah, di mana umur ke-28 itu pasti mencerminkan bahwa itu adalah tegangan karakteristik maksimal. Nah, itulah tata kelolanya kalau Ibu melaksanakan pekerjaan beton. Makanya nantinya akan didapatkan F berapa munculnya itu. Nah, itu salah satu contohnya, Ibu. Kalau Ibu dari seorang teknik, apalagi teknik sipil, sudah tahu bentuk-bentuk uji coba itu. Mungkin itu, Bu Karmila, yang perlu dicermati nantinya, pekerjaan utamanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Ibu. Selanjutnya, Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat Zoom dari Bapak atau Ibu ini ya. Rusmawinda dari Rumah Sakit Umum Ibnu Sina Gresik. Bisakah di-share template atau contoh dokumen untuk memitigasi kegagalan kontrak, Pak? Oke, paling tidak ini untuk pekerjaan konstruksi ya. Tapi saya mau tanya, ini pekerjaan untuk apa, Bu Rusmawinda? Jadi rencananya tahun ini tuh kita ada pembangunan rawat jalan di. Nah, mungkin Bapak punya dokumen atau template gitu yang bisa memitigasi kegagalan kontrak yang akan kita lakukan. Oke. Ibu sudah ngangkat tenaga ahli nggak? Saya mau tanya. Kenapa, Bu? Mengangkat tenaga ahli? Kita ada konsultan, perencana, atau MK konsultan pengawas? Ada SK Bupati, tim teknis sih, Bapak. Teknisinya dari mana, Ibu? Tim teknis itu SK Bupati ada CKPKP, ada orang DLH kayak gitu-gitu. Pokoknya Pemkab Gresik gitu masih. Jadi Ibu minta ke tim teknis saja, Bu, nggak apa-apa. Kalau nantinya misal butuh template-nya, mungkin saya share aja nanti ke Ibu. Paling tidak ini sebagai acuan Ibu, sebagai gambaran kalau seandainya memitigasi kegagalan bangunan. Tapi saya tadi udah mencantumkan di dalam pelaksanaannya, paling tidak bagaimana sih mengatasi kegagalan bangunan. Karena kegagalan bangunan itu termasuk dari pasca kontrak kan, di mana yang berkontrak itu masih bertanggung jawab sampai umur rencana. Mungkin itu, Bu Rus, ya. Makasih, Bapak. Yuk, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Rusmawinda. Saya cek dulu di chat Zoom. Chat Zoom, slide benar, Pak. Slide-nya masih kosong, Bapak Ibu. Ini masih banyak waktu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung atau berdiskusi dengan Pak Husni. Kami tunggu. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait materi hari ini yang mau ingin ditanyakan. Silakan Pak Sudianto. Silakan Pak, dijabarkan pertanyaannya. Yang banyak juga nggak apa-apa. Silakan Pak Husni siap membantu. Silakan Pak Husni. Apa? Baik, Pak. Ya, silakan. Balik lagi ke metode pemilihan e-purchasing, Pak. Iya, silakan. Sama katalog ya, Pak.
Kalau dalam tender kita bisa memberitahu peserta, Pak, terutama kaitannya hal-hal yang menjadi kebutuhannya penyedia nantinya dalam pelaksanaan yang kita cantumkan dalam rancangan kontrak, khususnya di SSKK atau syarat-syarat khusus kontrak, Pak. Misalnya berkaitan dengan pemberian uang muka dan masa pemeliharaan mungkin, Pak. Nah, kalau tender kan itu sudah diketahui, Pak, di awal oleh penyedia. Sedangkan dalam katalog, nah, itu dimungkinkan misalnya ada perbedaan antara apa yang ditayangkan, produk yang ditayangkan oleh penyedia. Misalnya taruhlah pemeliharaan misalnya. Misalnya penyedia hanya memberikan waktu pemeliharaan 90 hari misalnya, Pak. Sedangkan ketentuan minimalnya adalah 180 hari untuk pekerjaan konstruksi itu, Pak. Nah, apakah itu perlu diberitahukan, dideklar awal oleh PPK pada saat melakukan pemesanan kepada penyedia tersebut? Apakah langsung nanti, khawatirnya nanti kalau kita langsung pesan, Pak, pada saat penandatanganan kontrak, pihak penyedia itu tidak sepakat lah, Pak, karena dia hanya menjual barangnya dengan spesifikasi yang tercantum dalam produk itu. Apakah perlu, kalau bagaimana menyikapi itu, Pak? Kemudian ya termasuk juga pemberian uang muka, apa perlu disampaikan juga, dan hal-hal lainnya mungkin yang perlu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Ya, satu lagi, Pak Sudianto. Apa dulu, Pak? Dijawab dulu, Pak. Saya jawab dulu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sudianto. Bapak memakai metode pemilihan e-persasing kan? Di mana kalau metode e-persasing, Bapak kan harus melakukan melalui surat pesanan kan, Pak? Ya, di dalam surat pesanan paling tidak Bapak harus mencantumkan ya syarat-syarat umum dari pelaksanaan. Paling tidak waktu pelaksanaan, kemudian bagaimana jaminan, kemudian bagaimana ya masa pemeliharaannya, kemudian bagaimana metode pelaksanaannya. Ini kan harus tercantum di dalam surat pesanan Bapak kan, supaya apa? Pada waktu penyedia itu menawarkan itu sudah tahu data-data tersebut. Supaya apa? Nantinya di dalam rancangan kontrak yang berupa e-persasing atau e-katalog itu sudah tercantum semuanya, Pak. Makanya diupayakan kalau Bapak melakukan e-persasing di mana akan mendapatkan penyedia jasa yang berkompeten, Bapak cermati dulu sikap, Pak. Sistem informasi kinerja penyedia. Ada nggak dia pada waktu melakukan e-katalog gitu loh, Pak. Jadi supaya apa? Antara surat pesanan dengan kontrak nantinya sudah menjadi satu kesatuan gitu, Pak Sudianto. Jelas nggak, Pak Sudianto? Iya, Pak. Ya, silakan. Ada umpan balik, silakan Pak Sudianto. Mungkin nantinya agak banyak, Pak, karena dilakukan secara elektronik dan tool untuk unggah ini sepertinya belum tersedia, Pak Dian. Kalau di tender kan tinggal kita unggah saja gitu, Pak. Ini pemberitahuan awal kepada penyedia itu kaitannya dengan SSUK dan SSKK itu dilakukan secara manual mungkin banyak. Gini Pak Sudianto, upayakan masukkan ke dalam surat pesanan, Pak. Supaya apa? Penyedia jasa itu memahami tentang apa yang akan dilaksanakan, gitu loh. Nggak apa-apa itu, masukkan ke dalam surat pesanan yang cukup panjang kali lebar itu, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Itu, Pak. Supaya apa? Bapak melakukan proses itu lebih mudah, gitu loh, Pak. Melalui e-persasing tersebut, gitu. Itu Pak Sudianto. Baik, Pak. Silakan, kalau ada lagi Pak Sudianto.
atau Bapak Ibu yang lainnya, silahkan. Oh iya, saya serahkan ke Mbak Upi, yang moderator Mbak Upi soalnya. Dan saya merangkap moderator. Nggak apa-apa Bapak semua. Saya jadi gabut. Terima kasih Pak Sudianto. Ini ada pertanyaan Pak di chat Zoom. Bu, Ibu apa Bapak ini? Ibu Suwadieni. Bagaimana penyelesaian permasalahannya apabila terjadi bencana alam saat masih dalam masa kontrak konstruksi? Misalnya pekerjaan sudah 80%. Apa kontrak diperbarui lagi dari awal atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Mana Bu siapa? Suwadeni ya? Yang mana ini? Iya, misalnya terjadi begitu, apakah itu diperbarui dari awal atau itu kan sudah ada ini kan Pak, istilahnya sudah banyak yang keluar kontraktor itu modalnya. Nah, terus itu apakah merugikan? Kita merasa dirugikan ya sebagai pengguna jasa. Nah, terus ini gimana cara penyelesaiannya? Oke, terima kasih Bu. Jadi ini bencana alam atau bencana sosial Bu? Ya mungkin bencana alam ya Pak ya. Kalau mungkin gempa atau gimana ya. Jadi tanggung jawabnya kepada siapa? Semuanya tidak bertanggung jawab Bu, karena alam. Makanya ini harus dilakukan kontrak awal lagi, di mana kontrak awal itu ya harusnya siapa? Ya negara yang bertanggung jawab gitu Bu. Makanya di sini upayakan Bapak Ibu sekalian ya, kalau sudah terjadi bencana alam itu adalah pekerjaan yang terkecualikan. Makanya ya harusnya dihitung mulai nol lagi. Mana yang sudah terjadi karena alam itu juga menjadi tanggung jawab negara juga Bu. Makanya dia harus diberi tindak lanjut, yaitu kontraknya dari awal lagi, dari awal kembali, di mana itu memang betul-betul terjadi karena alam. Nah, di mana karena alam ini harus mempunyai dasar hukumnya Bu. Paling tidak ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu menyebutkan bahwa kalau terjadi bencana alam, penyedia maupun pengguna menjadikan tanggung jawab bersama. Dalam arti dia kalau sebagai penyedia dia harus diberi ganti rugi, dalam arti mana yang sudah dilakukan sebelum serah terima itu harus dikerjakan kembali dengan biaya tambahan, dalam arti kontrak itu harus diadendum karena ini masih dalam pelaksanaan ya. Jadi harusnya ya punya alasan kriteria bahwa itu karena alam, menurut undang-undang itu pekerjaan diperkecualikan. Makanya penyedia jasa itu harus ditunjuk kembali untuk melaksanakan pekerjaan bencana tersebut. Karena apa? Ini karena alam Bu. Beda kalau itu sudah masuk serah terima, itu harus mencerminkan bahwa itu pekerjaan telah selesai. Mungkin itu Bu Suwandeni. Makanya di situ harus ada kronologisnya ya, yang diketahui oleh penanggung jawab ya, institusi bahwa itu memang betul-betul bencana alam. Mungkin itu Bu Suwandeni. Ya, terima kasih. Ya. Sudah cukup Bu Suwadieni. Ya Mbak, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Masih cukup banyak waktu. Mohon izin Bu. Monggo Pak. Bisa dinyalakan videonya Pak. Ya Bu, mohon izin Bu. Gini Pak, misalnya ada kontrak yang hampir seperti tadi ada kondisi bencana alam. Ini kontraknya multi-years selama 4 tahun ya. Cuma kemudian karena ada sesuatu kemarin COVID misalnya berhenti 2 tahun berhenti. Nah,
bangunan itu kondisinya 85% atau 90% ya. Nah, akan dimulai lagi tahun depan. Nah, apakah ada biaya pengkondisian untuk mengembalikan lagi karena udah didiamkan selama 2 tahun itu kan ada apa ya, ada yang lapuk-lapuk dan lainnya. Apakah ada biaya pengkondisian itu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya manggilnya Pak Nur Hamdan, gimana Pak? Pak, monggo Pak. Oh. Bapak dari OPD apa dari mana Pak? Saya dari BRIN Pak. Oh, dari BRIN. Jadi begini Pak, Bapak kontraknya kapan Pak? Kontrak awalnya kapan? Ini misal aja Pak, 3-4 tahun yang lalu misalnya Pak, misal Pak. Oh gitu. Baik, Bapak, Bapak paling tidak itu pemberhentian karena COVID kan Pak? Ya, maka ini pekerjaan apa Pak? Konstruksi Pak, konstruksi Enggak, Pak. maksudnya pekerjaan konstruksi bangunan ataukah pekerjaan pembangunan jalan atau yang bagaimana? Bangunan gedung Pak, bangunan gedung Pak. Baik, jadi begini Pak, misal sekarang kan kontrak tahun jamak, ya kontrak tahun jamak menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 itu tidak boleh lebih dari 3 tahun Pak, kalau Bapak memakai kontrak tahun jamak. Nah, kondisi-kondisi ini kan karena 3 tahun ini bencana alam ya Pak ya, bencana alam COVID itu terjadi di mana pekerjaan Bapak belum selesai dan belum layak huni katakanlah. Ya, itu bisa diberlakukan Bapak melakukan adendum kontrak. Ya, adendum kontrak dengan penyesuaian harga Pak, atau yang dinamakan eskalasi. Kalau itu memang kontrak tahun jamak, Bapak harus menghitung kembali regulasi-regulasi yang ada di dalam menentukan kontrak yang baru, Pak. Supaya Pak, penyedia jasa itu tidak merasa dirugikan. Tapi dengan alasan-alasan Bapak harus punya legalitas hukum, Pak. Dalam arti COVID. COVID itu yang terjadi puncak-puncaknya kapan? Itu siapa yang mengeluarkan? Atau pemerintah daerah, ya entah itu gubernur, entah itu bupati atau wali kota, itu menyebutkan bahwa itu masa pandemi. Nah, itu menjadi alasan-alasan Bapak untuk melaksanakan adendum kontrak, Pak. Supaya apa? Kontrak yang baru itu menyesuaikan harganya, Pak, dengan regulasi yang ada pada saat ini. Tapi Bapak harus cermati, Pak, bahwa di aturan Perpres nomor 12 tahun 2021, kalau Bapak memakai kontrak tahun jamak, itu maksimal 3 tahun, Pak. Tidak boleh lebih. Nah, makanya itu bisa dilakukan regulasi dengan harga yang baru, Pak. Mungkin itu, Pak Nur Hamdan. Ya, terus Pak, terus aku jelas Pak. Saya kembalikan ke Mbak Upi lagi. Ya, saya terima, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita lihat di slide masih kosong, Pak. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi bagi peserta yang mungkin belum bertanya supaya tidak penasaran. Kalau penasaran bisa ke IAP, Bu, Bapak Ibu sekalian menanyakan. Ya, bisa langsung ke IAP karena kebetulan kantor Pak Husni itu sebelah kantor kita, Bapak Ibu. Pak Husni adalah salah satu narasumber yang sering menyambangi kita. Jadi kalau Bapak Ibu ke kantor kami nanti bisa langsung bertemu dengan Pak Husni. Baik Pak, sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi yang masuk Pak. Baik di slide chat Zoom juga tidak ada yang raise hand. Pak Husni mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih Mbak Upi. Saya menambahkan, ini closing statement atau masih ditambahkan Mbak Upi? Boleh ditambahkan, tapi jika Bapak rasa mungkin sudah cukup materinya, nanti bisa langsung. Oh, ada Pak Sudianto lagi Pak, ingin bertanya. Silakan Pak, dinyalakan videonya. Pak, satu Pak, terakhir.
mohon izin Pak Sudianto, UKBBJ di Kabupaten Bondowoso ini masih nempel atau sudah berdiri sendiri ya Pak? Alhamdulillah sudah berdiri sendiri Pak. Jadi di bawah sekretariat atau berdiri di bawah sekretariat sendiri? Pak. Oke. Di bawah sekretariat. Oke, silakan Pak Sudianto. Pak, kaitannya dengan PPK atau PA atau KPA Pak. Apakah bisa menjadi termasuk kriteria konsumen Pak? Berdasarkan kalau tidak salah saya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya Pak. Sama sangat rentan, misalnya PPK sebagai pengguna akhir kalau dalam istilahnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu yang sangat mungkin berpotensi dirugikan Pak, terutama setelah masa pemeliharaan maupun masa umur konstruksi kalau tidak salah. Nah, itu berpotensi dirugikan di situ karena mungkin ada barang yang tidak sesuai dengan perencanaan maupun pesanan awal Pak. Nah, itu apakah PPK itu dapat dikategorikan sebagai konsumen yang dapat mengajukan gugatan melalui peradilan tentunya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sudianto. Jadi menurut ini pekerjaan barang atau pekerjaan konstruksi Pak? Konstruksi Pak. Konstruksi. Ya enggak, ya barang enggak apa-apa Pak, bonus. Kalau barang kan mudah Pak, cermati sertifikat garansinya kan. Tapi kalau konstruksi, Bapak harus cermati terhadap perencanaannya, Pak. Ya, di mana kalau itu sesuai dengan umur rencana, paling tidak Bapak Ibu sekalian tidak dirugikan kan? Ya, di mana sesuai dengan umur rencana bangunan. Makanya di sini harus hati-hati, Pak. Bapak Ibu sekalian, ya, umur konstruksi bangunan ya beda dengan umur misal Bapak membuat jembatan. Ya, kalau itu umur konstruksi bangunan minimal ya, umur rencana itu 20 tahun kan, Pak. Tapi di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu menyebutkan kegagalan bangunan itu hanya 10 tahun. Jadi dalam rentang waktu 10 tahun ya, dalam rentang 10 tahun kemudian bangunan itu gagal. Nah, itu tanggung jawabnya siapa? Masih tanggung jawab penyedia, Pak. Ya, masih tanggung jawab penyedia. Penyedia harus mencermati terhadap dokumen perencanaan. Karena apa? Di situ sudah muncul ya, Pak ya. Ada dokumen perencanaan, ada dokumen pelaksanaan. Makanya antara rencana dengan pelaksanaan, Bapak harus cermati itu. Salah satu contoh, ya, kalau itu di perencanaan berarti harus mencermati gambar rencana. Ya, kemudian Bapak harus cermati lagi gambar pelaksanaan, soft drawing dan as-built drawing. Nah, itulah yang harus menjadi kunci Bapak di dalam mencermati umur rencana suatu konstruksi bangunan. Paling tidak, kalau itu ada kesalahan di perencanaan, berarti konsultan perencana harus bertanggung jawab. Nah, makanya itu harus dicermati oleh Bapak sebagai pelaksana dalam arti proses pemilihan penyedianya, Pak. Mungkin itu Pak Sudianto yang perlu disikapi oleh Bapak. Supaya apa? Bapak memilih penyedia jasa, itu memang betul-betul penyedia jasa yang berkompeten terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. Mungkin itu Pak Sudianto. Jelas ya Pak? Bagaimana Pak? Sudah cukup? Cukup Pak. Mungkin kita bisa sambung lagi di depannya. Oh ya, silakan Pak. Bapak boleh minta nomor saya ke Mbak Upi itu. Iya, Pak Husni juga sudah ada di grup kok Pak. Nanti kalau grupnya masih ada, sebelum kami pindahkan ke Telegram, Bapak Ibu bisa konsultasi dengan Pak Husni di grup ya Pak. Baik, Pak Daniel baru muncul Pak. Silakan Pak Daniel. Mohon izin, ini karena mumpung terkait tentang kontrak, saya
mungkin diskusi dikit Pak ya. Ini saya ambil kasus, ambil contoh kasus izin ini Pak terkait yang di pembangunan payung di masjid yang di Sumatera itu Pak, yang mungkin lagi hangat dan Bapak mungkin sudah baca. Ya. Misalkan Pak, selaku PPK, ini andai kata waktu bisa ditarik mundur. Ini kelihatannya kan ada pemberian kesempatan yang melampaui tahun anggaran. Betul. Kalau waktunya bisa ditarik mundur Pak, sebelum selesai masa pelaksanaan pekerjaan, apa yang harus dilakukan oleh PPK untuk pengendalian kontraknya Pak? Biar tidak terjadi hal seperti ini. Ini kan ada yang payung yang kena hujan atau apa. Alasannya yang kita tahu seperti itu Pak. Apa itu? Terima kasih. Mungkin itu dulu Pak. Mungkin penjelasan dengan. Terima kasih Pak Daniel. Yang perlu dicermati Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya, kalau itu masih menyangkut masa pelaksanaan, Bapak Ibu sekalian cermat terhadap spesifikasi teknisnya. Ya, cermat terhadap spesifikasi teknisnya. Sudah sesuai belum? Karena apa? Pada saat Bapak melaksanakan perencanaan pengadaan, ada yang namanya konsolidasi. Ya, konsolidasi itu Bapak harus cermat terhadap unsur-unsur yang melakukan prosesnya. Siapa saja? Ya paling tidak PA, KPA, PPK, UKPBJ. Speknya sudah sesuai nggak terhadap kondisi-kondisi yang harus dilakukan? Ya, salah satu contoh, spek teknisnya bagaimana? Sesuai standar atau enggak? Nah, itu. Makanya di sini Bapak harus cermat terhadap penambahan waktu yang akan dilaksanakan. Ya, karena apa? Penambahan waktu pelaksanaan itu maksimal 50 hari kalender. Ya, dimana kalau itu masih dalam waktu pelaksanaan sesuai dengan spek, nah bagaimana? Apa yang terjadi? Karena kondisi alam ataukah karena kondisi dari tanah tersebut? Nah, itu harus banyak yang harus diteliti Pak Daniel, supaya apa? Bapak bisa perlu ditambah waktu atau tidak. Kalau itu memang perlu ditambah waktu, perlu adendum atau tidak. Jadi dari tiga aspek tadi Pak, aspek biaya, aspek mutu, maupun aspek waktu yang diperlukan. Nah, inilah yang harusnya dicermati Pak, kalau Bapak akan melaksanakan adendum kontraknya. Mungkin itu Pak Daniel yang perlu dicermati. Izin Pak, melanjutkan Pak, mengenai spek teknis yang perlu dicermati. Spek teknis ini apakah spek teknis yang merupakan produknya perencana? Kita uji dulu, atau bagaimana Pak? Atau yang penawaran mereka pelaksana kontraktor itu? Kalau kejadian seperti ini nih, kelihatannya yang di kemungkinan Pak ya, kemungkinan itu di DED-nya mungkin Pak. Makanya di sini Pak, seorang perencana itu jangan di atas meja aja Pak, harus mencermati apa kondisi pada saat Bapak melakukan perencanaan. Ya, detail engineering desainnya, benar nggak kondisi tanahnya, benar nggak struktur yang akan dipakai. Nah, itulah yang harusnya dicermati supaya apa? Umur rencana bisa tercapai gitu loh. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 berbunyi Pak, ya berbunyi bahwa setelah pasca konstruksi itu terjadinya kegagalan bangunan. Ya, bukan kegagalan konstruksi. Kalau kegagalan konstruksi itu pada saat pelaksanaan, Pak. Nah, itulah yang harusnya mencerminkan bahwa spek Bapak memang betul-betul bisa dilaksanakan pada kondisi tertentu. Mungkin itu Pak Daniel. Kalau di spek yang di EDD ini kelihatannya nanti panjang nih Pak ceritanya. Iya. Panjang itu Pak. Makanya harus dicermati Pak, ya. Makanya di sini dokumen perencanaan itu sangat dibutuhkan di dalam pelaksanaannya Pak. Jadi nantinya yang terkait itu akan terimbas semuanya Pak.
Itu Pak Daniel. Ya. Sebagai misalkan kita Pak yang di luar teknis ya, di luar teknis. Saya sendiri termasuk di luar teknis. Apa yang harusnya kita lakukan? Ya. Jadi yang harus dicermati Pak, Bapak misal itu karena kegagalan bangunan, Bapak harus mendatangkan tenaga ahli. Dalam arti ya, tenaga ahli itu harus memperhitungkan kenapa terjadi, bagaimana akan terjadi. Nah, itulah yang harusnya bisa menjadikan solusi bagi Bapak supaya apa? Pelaksanaan itu memang betul-betul mencerminkan bahwa melihat dari segi mutunya, Pak. Nah, itulah. Jadi di pekerjaan konstruksi Bapak cermati paling tidak analisa harga satuan dasarnya. Kemudian bagaimana ya persyaratan pelaksanaannya. Ini saling terkait nantinya, Pak. Rencana mutu. Ya. Iya, Pak. Rencana mutu. Makanya di sini seorang perencana itu jangan cuma bisa merencanakan, tapi harus lihat lokasi pekerjaan juga, Pak. Kondisi tanahnya bagaimana, kondisi lingkungannya bagaimana. Karena apa? Di aturan Perpres 12 2021 itu harus mencerminkan adanya pekerjaan berkelanjutan yang terdiri dari 3 aspek. Aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungannya. Nah, itulah yang harusnya disikapi oleh seorang perencana, Pak. Mungkin itu, Pak Daniel. Izin Pak, tambah satu lagi, Pak. Oh ya, Pak. Mengenai rencana mutu pekerjaan konstruksi, kan kita minta kepada kontraktor, penyedia, Pak. Penyedia. Iya. Ya, mohon maaf. Penyedia yang fisik, Pak ya. Ya. Apakah pengawas itu juga perlu, Pak? Karena sementara ini pengawas ini kayak apa ya? Jadi bayang-bayangnya PPK. Ya. Jadi pengawasan itu nantinya harus kontraktor sendiri, Pak. Ya, dalam arti penyedia jasa sebelum tanda tangan kontrak itu harus melakukan RMPK, Pak, rencana mutu konstruksi. Itu harus dijelaskan kepada siapa? Semua yang terkait di dalam segi perencanaan, segi pelaksanaan, maupun segi serah terima. Supaya apa? Mencerminkan bahwa mutu tersebut memang betul-betul harus diawasi, Pak. Nah, itulah sebagai gambaran bahwa Bapak sudah melaksanakan RMPK, rencana mutu konstruksinya. Ya, itu terjadi karena RKK-nya tidak dijelaskan, mungkin RMPK-nya tidak dijelaskan. Nah, itulah kaitan-kaitan dari RMPK-nya. Mungkin itu, Pak Daniel. Untuk pengawas jadi enggak perlu, Pak ya, untuk pengawas. Ya harusnya. Dia cukup proposal itu aja, metodologi aja nanti, Pak. Ya, konsultan pengawas itu juga mencerminkan bahwa itu akan diawasi oleh konsultan pengawas, Pak. Itu perlu, Pak. Sebetulnya kalau itu ada pekerjaan konstruksi, nah itu yang harus dilakukan, Pak. Ada yang menyampaikan begini, Pak. Ketika kami asistensi ke, karena kan waktu itu kan ada proyek pekerjaan bangunan gedung negara, kami asistensi ke dinas teknis, Cipta Karya kebetulan. Pengawas itu juga bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Ya. Memang iya, Pak ya, tanggung jawab. Iya. Oke, sementara cukup, Pak Husni. Terima kasih. Sama-sama, Pak Daniel. Baik, terima kasih Pak Daniel. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Kami tunggu. Jika tidak, mungkin Pak Husni bisa menambahkan sekaligus memberikan closing statement untuk kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Mbak Upi. Saya hanya memberikan closing statement aja. Hati-hatilah di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, di mana pekerjaan konstruksi ini sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli di dalam bidangnya. Ya,
Paling tidak ini sebagai gambaran bahwa Bapak kalau bukan dari seorang teknis, tolong angkatlah tenaga ahli atau tenaga perorangan di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dan aturan-aturan mengenai pekerjaan konstruksi, Bapak harus cermati itu. Undang-undang jasa konstruksi, kemudian peraturan pemerintah, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021, pengganti peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2020 serta peraturan-peraturan yang terkait di dalam pekerjaan konstruksi. Inilah yang harusnya menjadi tanggung jawab semua unsur di dalam arti mulai dari perencanaan sampai serah terima. Dan tak ingat dalam arti kalau Bapak melaksanakan dokumen kontrak, tolong baca rancangan kontraknya, terutama syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Supaya apa? Bapak, Ibu sekalian tahu kelebihan dan kekurangan dari rancangan kontrak yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan amanah yang diembannya di dalam tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Mungkin itu, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, dan salam sehat semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Upi sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husni. Bapak Ibu, berakhir sudah kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Nanti untuk rekaman kelas daring serta sertifikat akan kami bagikan infonya di WA Group. Jadi mohon Bapak Ibu tidak meninggalkan WA Group dulu sebelum semuanya sudah tersampaikan. Jika nanti link rekaman kelas daring dan sertifikat sudah kami bagikan, maka grup akan kami bubarkan dan Bapak Ibu kami arahkan ke grup Telegram yang berisi alumni IAPI DPD Jatim, dan juga ada beberapa narsum di dalamnya yang akan membantu Bapak Ibu untuk terkait diskusi pengadaan barang jasa. Saya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam kegiatan hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Neno sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu kepada fasilitator, moderator Bapak Ahmad Husni Tamrin, Mbak Upi, serta Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dan aktif selama kelas berlangsung. Tidak terasa ternyata sudah 2 jam kita bersama dalam kelas hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Husni Tamrin serta Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada, juga rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini. Semoga kegiatan hari ini menambah wawasan dan hasanah ilmu untuk kita semua, serta menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi Bapak Ahmad Husni Tamrin. Atas nama panitia, kami mohon maaf dan dimaafkan jika selama pelaksanaan ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Sebelum kelas daring berakhir, kita sambung dulu dengan tangkap layar. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Husni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam pengadaan.